Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan selawat kepada Nabi-Nya. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati serta adik mahasiswa yang saya banggakan, mohon izin untuk menyampaikan sosialisasi buku ajar mata kuliah umum Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Tapi sebelum saya masuk, saya perlu informasikan juga bahwa sosialisasi ini adalah persyaratan bagi saya untuk menyelesaikan aktualisasi saya di Bapelkes Makassar. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya yang pertama yang disampaikan adalah pada bagian sampul. Pada bagian sampul ini seperti yang terpampang di layar, di sini ada rancangan untuk buku teks. Kenapa saya mengatakan rancangan? Karena buku ini sendiri masih dalam proses uji coba selama kurang lebih 6 bulan, 1 semester. Nanti ketika sudah tidak ada masalah, nanti baru diurus ISBN. Setelah ISBN terbit, nanti segera diarahkan ke penerbit untuk proses cetak. Nah, untuk proses belajar mengajar sendiri yang bisa digunakan itu saya buat dalam bentuk e-book. E-booknya sendiri ada 2 jenis saya buat. Sebenarnya kontennya sama, tapi ada 2 versi saya bikin. Yang pertama ada versi 2 dimensi, kemudian ada juga versi 3 dimensi. Ya, untuk 2 dimensi kurang lebih seperti bentuknya. Ya, materinya itu saya upload ke Google Drive. Ya, Google Drive seperti ini, sehingga bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ya, baik itu melalui HP ataupun melalui laptop. Nah, untuk 3 dimensinya sendiri seperti ini bentuknya. Ya, seperti yang tampak, ini versi 3 dimensi. Ya, seperti ini. Dia layaknya seperti membaca buku dalam dunia nyata, seperti itu. Cuma kelemahannya yang seperti ini, yang versi 3 dimensi adalah sulit dibuka di HP. Ya, tidak semua HP bisa membukanya. Tapi kalau untuk laptop, insya Allah semuanya bisa, seperti itu. Selanjutnya saya masuk ke isi buku. Isi buku ini ada 13 chapter, ada 13 bab. Kenapa saya ambil 13 bab? Ini dengan asumsi bahwa dalam satu semester itu ada 16 pertemuan. Nah, dari 16 pertemuan itu saya taksir ada 3 pertemuan yang kurang efektif dalam penggunaan e-modul. Yang pertama biasanya ada di pertemuan pertama, di sana hanya membahas tentang kontrak kuliah dan pengantar materinya saja. Kemudian di pertemuan ke-8 itu UTS atau mid test, kemudian pertemuan ke-16 ada final test atau ujian semester. Ya, jadi itu alasannya kenapa buku ini hanya terdiri atas 13 bab, ya. Nah, dari 13 bab ini itu saya bagi dua lagi menjadi dua bagian besar, maksud saya. Untuk pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh itu membahas part of speech atau kelas kata, sedangkan di pertemuan ke-9 sampai ke-9 sampai 15 itu membahas tentang jenis-jenis teks, ya. Dan tentu saja materi-materi ini itu saya buat berdasarkan tingkat kesukarannya. Artinya chapter pertama atau pertemuan pertama akan menjadi dasar untuk masuk ke pertemuan kedua dan selanjutnya seperti itu. Nah, seperti ini kurang lebih bentuknya. Ya, di pertemuan pertama ada noun, kemudian masuk ke pronoun di pertemuan chapter 2 ke chapter 3 itu adjektif dan seterusnya seperti ini. Selanjutnya, dalam setiap bab itu bagi saya wajib ada 4 bagian. Yang pertama mesti ada tujuan pembelajarannya di situ. Kemudian yang kedua ada materi pelajaran, ini untuk dipelajari sebelum masuk ke lembar kerja. Kemudian yang ketiga ada lembar kerja. Untuk lembar kerjanya ini biasanya saya buat dalam bentuk versi kuis pilihan ganda yang saya integrasikan dengan e-learning Unsulbar. Ya. Adapun penjelasan lebih rinci nanti saya akan perlihatkan. Yang terakhir adalah pertanyaan evaluasi. Ini biasanya saya buat dalam bentuk esai. Nah, untuk integrasi dengan e-learning Unsulbar seperti maksud saya ada link materi MKU-nya. Ini nanti ngelink ke
PDF, yang PDF Google Drive tadi. Kemudian ada video tutorialnya agar mahasiswa bisa dengan mudah mengaksesnya, dan terakhir adalah ada kuisnya. Kuis ini yang 9 tadi adalah bentuk pilihan ganda. Kelebihannya dengan mengintegrasikan dengan e-learning usul bar adalah nilai tersebut akan bersifat transparan. Artinya mahasiswa bisa melihat nilainya secara transparan, dosen juga bisa melihat nilai tersebut. Jadi penilaiannya objektif. Dan kemudian setelah mahasiswa klik finish, maka langsung muncul nilainya. Jadi tidak ada istilah pelanggaran dalam hal pemberian nilai seperti itu. Nah, saya kira seperti itu saja dari saya. Cuma pada bagian terakhir sebelum saya tutup, saya mohon bantuan untuk mengisi evaluasi ini sebagai indikator keberhasilan dari sosialisasi ini, di link ini yang saya maksud. Kemudian untuk mengakses materi yang saya munculkan tadi di sini. Kemudian untuk buku ajarnya sendiri yang versi Google Drive di sini. Ya, sekira seperti itu saja dari saya, Bapak dan Ibu serta adik mahasiswa. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.